mg per liter dan terus bertahan di 0 mg per liter di sepanjang Halo guys, pada video kali ini kami akan sharing ke sobat sekalian video yang berkenaan dengan CN ratio, masih ya CN ratio, yang dapat mengubah mindset pembudidaya bioflok terhadap CN ratio yang rendah yang dapat berdampak pada peningkatan limbah amonia yang meningkat dan tentu saja berbahaya bagi pembudidaya itu sendiri. Nah sobat, untuk memberikan gambaran kepada pembudidaya betapa pentingnya akan peranan CN ratio pada media air terhadap salah satu kualitas air yaitu amonia, maka akan saya perlihatkan ya suatu fakta hasil penelitian para ahli terhadap amonia itu sendiri sebagai berikut. Di dalam gambar ini, yang pertama judul dari gambar ini yaitu pengaruh CN ratio terhadap amonia di dalam media air ya. Grafik ini menggambarkan adanya kenaikan dan juga penurunan dari amonia yang akan saya jelaskan kemudian. Yang kedua, ada sumbu X mendatar dan sumbu Y yang tegak. Yang ketiga, untuk sumbu Y tegak, sumbu ini mempresentasikan amonia dalam satuan miligram per liter. Yang keempat adalah sumbu X yang berupa rentang waktu dalam satuan minggu. Nah, yang penting untuk digarisbawahi adalah batas ambang amonia sebesar 0,8 mg per liter. Disebutkan bahwa keberadaan amonia di atas ambang batas tersebut akan bersifat racun bagi ikan yang dibudidayakan. Seperti disebutkan oleh Sticky dalam jurnalnya J. Ekasari tahun 2009, menyatakan bahwa konsentrasi amonia dalam media budidaya harus lebih rendah daripada 0,8 mg per liter. Sekarang inti dari penjelasan tentang gambar grafik ini secara umum terlihat di sini adanya korelasi yang sangat kuat antara nilai CN ratio terhadap amonia. CN ratio yang relatif rendah akan berpotensi memicu kenaikan amonia dan akan terus bertahan pada amonia yang tinggi sampai akhir budidaya ikan. Nah, hal ini akan tentunya merugikan pembudidaya itu sendiri. Sebaliknya, dengan pemilihan CN ratio yang tinggi, yang notabene itu adalah pemilihan CN ratio oleh pembudidaya itu sendiri, akan mendapatkan keuntungan bagi pembudidaya itu sendiri. Baik, sekarang kita bahas satu persatu nilai CN ratio di media air, mulai dari yang paling rendah. Yuk kita mulai sekarang dari CN ratio yang 6,5. Analisanya adalah sebagai berikut. Di minggu awal terlihat terjadi lonjakan amonia yang signifikan, di mana amonia sampai mencapai angka 1,4 mg per liter. Nah, kondisi ini sudah melebihi ambang batas amonia sebesar 0,8 mg per liter. Di minggu berikutnya, jika pembudidaya tidak melakukan suatu perubahan dan membiarkan perbandingan jumlah C dan jumlah N yang diaplikasikan ke dalam kolam sama saja dengan sebelumnya, maka yang terjadi adalah kondisi amonia menjadi tidak terkontrol. Cenderung lebih banyak kenaikannya daripada penurunannya di angka ambang batas 0,8 mg per liter. CN ratio media air berikutnya ialah yang sebesar 15.
Analisanya dari saya adalah sebagai berikut ini ya. Walaupun saat ini pembudidaya memilih untuk menggunakan CN rasio media air di atas 12,5, yaitu sebesar 15, yang seharusnya seluruh amonia sudah dimanfaatkan oleh bakteri heterotrof, namun pada kenyataan dari penelitian ini, ternyata amonianya masih cukup besar dan masih belum habis sama sekali. Nah guys, terlihat bahwa di sini amonia masih melonjak sampai di angka 1,2. Namun di minggu ketiga terjadi penurunan sampai angka 0,3 mg per liter. Yang berarti media air kita sudah aman terhadap limbah amonia dan aman untuk ikannya. CN rasio media air berikutnya ialah yang sebesar 17,5. Analisisnya adalah sebagai berikut. Pada tahap ini tidak terjadi lonjakan amonia seperti halnya pada CN rasio sebelumnya di media air di angka 6,5 dan 15. Amonia pada CN rasio ini relatif stabil di bawah ambang batas 0,8 mg per liter, yaitu di angka 0,6 mg per liter. Hanya sekali saja mencapai lebih dari 0,8 mg per liter di atas ambang batas pada saat akhir budidaya. Nah, yang terakhir CN rasio media air yang terbesar, yaitu sebesar 20 dan 22,5. Terlihat dari start, nilai amonia menurun hampir mendekati 0 mg per liter dan terus bertahan di 0 mg per liter di sepanjang budidaya. Guys, demikianlah video bagian keempat. Nah, kita akan lanjutkan ke video bagian kelima yang akan membahas perhitungan CN rasio, baik itu di pakan, di ikannya, maupun di airnya. Nah, untuk itu guys, tetaplah di channel ini, channel Olivis Bakri, dan jangan lupa subscribe ya guys.